Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadul Ibad dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh teman saya Andika. Dan di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Hukum Adat yang materinya tentang hak ulayat. Dan selanjutnya langsung saja masuk kepada materinya. Materi pertama yaitu pengertian hak ulayat. Dalam kepustakaan hukum adat, hak masyarakat hukum atas tanah disebut basic king's rights, namun di berbagai daerah di Indonesia dikenal berbagai macam-macam istilah untuk memberikan gambaran tentang hak masyarakat hukum tersebut. Seperti misalnya petuanan dari Ambon, Panjampeto dari Kalimantan, Wewengkon dari Jawa, Prabumian dari Bali, Limpo dari Sulawesi Selatan, PR dari Lombok, dan Ulayat dari Minangkabau. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang digunakan untuk basic interest itu dan tanah umum atau tanah masyarakat di Aceh. Para ahli hukum adat juga menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda terhadap hak masyarakat hukum tersebut, yakni antara lain dari Jojo di Goeno menyebutnya hak purba dan Supomo menyebutnya hak pertuhanan. Undang-Undang Pokok Agraria menggunakan istilah hak ulayat, yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 UU PA dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya itu masih ada. Harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hak ulayat pada dasarnya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Kemudian, hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban terhadap tanah dengan segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dalam wilayahnya yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya. Oleh karena itu, ruang lingkup hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria yang ada dalam lingkungan wilayahnya, dan tanah merupakan objek hak ulayat yang utama. Kemudian dari pakar Rostandi Ardi Wilaga menyebutkan bahwa hak ulayat sebagai hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah-tanah yang masih merupakan hak belukar dalam lingkungan wilayahnya, guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau untuk kepentingan orang luaran atau orang asing atas izin kepala persekutuan dengan membayar pengakuan. Kemudian dari Budi Harsono mengatakan bahwa hak ulayat merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang berada dalam lingkungan wilayahnya sebagai faktor pendukung paling utama untuk kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, wewenang dan kewajiban hak ulayat ada yang termasuk dalam bidang hukum perdata, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hak bersama atas tanah. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa kewenangan untuk mengelola, mengatur, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya. Kemudian lanjut kepada poin B, yakni dasar hukum hak ulayat. Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yaitu hak ulayat, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU PA. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 3, dinyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.
UU PA sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah besti sinkres dalam kepustakaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, seperti berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah dan seisinya dengan daya laku ke dalam maupun keluar. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan itu disertai dengan dua syarat, yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan pasal 3 UU PA, hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat ini diatur serta diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Irsyadul Ibad. Sini saya membahas terkait 2 poin. Poin pertama yaitu C. Ciri-ciri hak ulayat. Menurut Van Vollenhoven, keberadaan suatu tanah dengan hak ulayat masyarakat hukum adat diketahui melalui beberapa tanda atau ciri, yaitu hanya masyarakat hukum adat itu sendiri beserta warganya yang dapat dengan bebas mempergunakan tanah yang terletak dalam wilayahnya. Orang asing atau luar masyarakat hukum adat boleh mempergunakan itu dengan izin. Penggunaan tanah tanpa izin dipandang sebagai suatu delik. Untuk penggunaan tanah tersebut, kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut pengakuan, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum adat selalu dipungut pengakuan. Masyarakat hukum adat tidak dapat melepaskan, memindah tangankan, ataupun mengasingkan hak ulayat secara menetap. Masyarakat hukum adat masih mempunyai campur tangan baik insentif maupun kurang insentif terhadap adat, masih mempunyai terhadap tanah-tanah yang sudah diolah. Berdasarkan tanda-tanda ciri-ciri hak ulayat tersebut di atas, maka kiranya harus dipahami bahwa hak ulayat suatu masyarakat hukum tetap melekat pada masyarakat tersebut sepanjang eksistensinya dan kenyataan masyarakat hukum adat itu ada, sehingga harus diakui dan dihormati oleh semua pihak. Van Vollenhoven menyatakan bahwa ada 5 ciri hak ulayat, yaitu persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah, dan tumbuh dan hidup di atas tanah ulayat ini. Adapun kelima ciri hak ulayat tersebut ialah yang pertama, hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan. Yang kedua, pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum, dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. Yang ketiga, orang asing yang mau menarik hasil tanah-tanah ulayat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan. Setelah panen harus membayar uang sewa. Yang keempat, persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan
ulayat. Yang kelima, larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah ulayat, artinya baik persekutuan maupun para anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah ulayat sehingga persekutuan hilang sama sekali wewenangnya atas tanah tersebut. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu objek hak ulayat. Secara konseptual, hak ulayat merupakan hak tertinggi dalam sistem hukum adat. Di bawah hak ulayat, hak kepala atau tetua adat yang merupakan turunan dari hak ulayat dan semata-mata beraspek hukum publik. Selanjutnya, barulah hak-hak individual yang secara langsung maupun tidak langsung juga bersumber dari hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan. Menurut Van Vollenhoven, dalam ide Nurlinda, masyarakat hukum adat tidak dapat memindah tangankan hak ulayat yang dimilikinya. Selain bersifat tidak dapat dipindah tangankan, dalam hak ulayat pun dikenal adanya hak milik perseorangan. Hanya saja, daya kerja hak milik itu dibatasi oleh keberadaan hak ulayat tersebut. Artinya, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat hukum adat, hak milik tersebut haruslah mengalah. Hubungan hak ulayat ini berlangsung terus-menerus tanpa terputus. Secara yuridis, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hak dan tanah beserta wilayah di mana tanah itu terletak. Sebagai objek hak, Bushar Muhammad mengemukakan objek hak ulayat meliputi A. Tanah atau daratan, B. Air, perairan seperti kali, danau, pantai, serta perairannya. Yang C. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, pohon, buah-buahan, pohon untuk kayu, pertukangan atau kayu bakar, dan sebagainya. D. Binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum, subjek hukum, dan tanah atau wilayah tersebut atau objek hak. Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik persekutuan yang pada asasnya bersifat tetap. Namun, dalam kenyataannya terdapat pengecualian-pengecualian. Pengecualian ini berkaitan dengan kekuatan hak ulayat yang berlaku keluar. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai res nullius. Umumnya, batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adat sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya yang mempunyai hak ulayat, bukan orang seorang. Masing-masing itu menurut hukum adat mempunyai hukum yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai. Tetapi ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah dikuasai dan diusahakannya secara terus-menerus ataukah hanya sementara saja. Lalu, jika seseorang individu, warga persekutuan dengan izin kepala adat atau kepala desa, membuka tanah persekutuan, maka dengan menganggap tanah itu terjadi hubungan hukum dan sekaligus juga hubungan religio magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menganggap tanah dan atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan. Baiklah, demikian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.